Lu tahu gak kalau lu bisa nafas manual? Selamat, sekarang lu nafas manual. Oke, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas. Nah, berhubung lu udah pada klik video ini, ya, dan sekarang lu nafas manual, mending lu tonton video ini biar otomatis lagi. Jadi gini King, kita mulai dari otot kita ini ada 3 jenis. Otot polos, otot lurik, sama otot jantung. Buat yang bingung, gue bikin simple. Otot yang gak sadar, otot yang sadar, sama otot gak sadar. Kok ada 2 ya? Ya ntar gue jelasin. Kalau otot polos atau otot matic, kita otot matic aja ya. Ini otot yang geraknya otomatis. Contoh di dalam organ-organ kita kayak lambung, usus, pembuluh darah, saluran kemih, sama rahim. Kita kan gak mikirin ya buat gerakin otot-otot ini. Otot ini dikerjain sama sistem saraf otonom, sistem saraf yang mengontrol fungsi tubuh secara otomatis. Jadi, kayak contohnya pas ada makanan masuk ke usus ini ya, ke pencernaan kita, itu kan harus dicerna lagi kan sama usus sama lambung kayak gitu kan. Nah, itu ada kontraksi usus atau ya, mereka juga punya otot sebenarnya buat mencerna ini, tapi kita nggak actively secara kesadaran penuh untuk menggerakkan otot ini. Dia namain otot polos karena kalau dilihat di bawah mikroskop strukturnya tuh nggak punya pola garis-garis, tapi kayak polos aja gitu, makanya halus gitu, kayak otot polos. Nah terus ada otot lurik atau kita namain otot manual ya. Jadi dari namanya lu tahu ini tuh otot yang digerakin secara kesadaran penuh. Contohnya di tangan, di kaki, betis, perut, paha, pokoknya yang lu bisa gerakin aja. Biasanya otot ini tuh nempel ke tulang, atau makanya kalau di bahasa Inggris namanya skeletal muscle, karena jadi si otot-otot ini tuh nempel ke tulang dan persendian dengan bantuan tendon. Nah ini tuh digerakin karena ada perintah dari otak ngirim sinyal lewat sistem saraf somatik, sistem saraf yang mengontrol gerakan-gerakan yang disadari. Gimana? Ya pokoknya lu pikirin aja ya, pokoknya yang lu pikir terus tuh gerak, berarti itu tuh namanya otot lurik gitu. Nah sama satu lagi otot jantung atau miokardium. Kenapa namanya jantung? Karena ada di jantung doang. Jadi cara kerjanya tuh bakal aktif terus menerus yang dipengaruhi oleh sel pacu jantung. Biar apa? Biar lu tetap hidup. Apalagi ini otot bakal terus-terusan gerak tanpa perintah dari otak lu. Gak akan berhenti 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 24/7. Gila, pekerja keras ototnya coy. Sampai ada kerusakan baru dia mulai terganggu gitu. Terus napas ini ototnya apa bang? Nah bernafas itu otot manual atau otot lurik. Otot utamanya itu diafragma dan otot interkostal yang ada di antara tulang rusuk itu tuh. Nah bedanya otot pernapasan ini tuh bisa otomatis karena diatur oleh otak. Jadi kalau nggak punya otak nggak bisa napas. Nah, di bagian otak itu ada yang namanya medulla oblongata. Belakang otak itu loh yang di bawah itu yang nyambung. Nah, itulah pokoknya lah. Nah, jadi simpelnya pernapasan itu tuh lebih sering sih diaturnya sama otak. Kalau kita nggak napas, nah makanya tubuh kita punya mekanisme sensitif. Kalau misalkan otak kita udah kekurangan oksigen nih, kayak misalkan ada badan tubuh kita kurang oksigen, nanti dari si yang tadi, tempat tadi tuh bakal ngasih sinyal bahwa bro, kita kekurangan oksigen, napas dong. Jadi makanya bagian otaknya itu bakal nyuruh nafas lagi. Makanya kayaknya nggak mungkin orang sengaja bundir tahan nafas. Nggak bisa, sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Karena secara tubuh kita didesain bakal tetap nafas gitu. Jadi simpelnya pernapasan kita tuh lebih sering diatur sama otak di bagian respiratory yang tadi, sistem tadi yang ada medulla oblongata itu. Tapi ada bagian yang lebih tinggi di bagian di motor cortex ini. Makanya kadang kita bisa nafas manual. Sebenarnya ini kalau kita nggak bisa nafas manual ya, kita nggak bisa nyanyi, kita nggak bisa berenang, kan itu harus manual bro. Nah gitu bro. Nah tapi lu tahu nggak suara kentutnya Aderai? Brotot. Tuh, gue udah keburu habis nih napas gue ngejelasin ya bro ya. Nah btw nih, mata lu juga bisa ngedip manual bro.